Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan mengerjakan tentang Emacs, yaitu adding Emacs. Let's go. Ya, di sini kita akan belajar dengan Emacs. Ya. Keseluruhan program ini ada berfungsi pada penambahan konten yang Anda menulis seperti judul, paragraf, daftar, dan banyak lagi. Banyak konten ini adalah teks berat. Oke, seperti yang Anda tidak diragukan lagi melihat halaman web yang paling tidak teks berat. Oke. Kita sebelumnya juga pernah belajar tentang IMG. Oke, kita baca petunjuk. Lihatlah kode indeks HTML dan style CSS. Apa kode baru yang Anda lihat? Di sini banyak kode-kode baru ya. Oke, kita berikutnya, next. Di unit sebelumnya kami menunjukkan Anda bagaimana semua elemen HTML memiliki kotak di sekitar mereka. Gambar tidak terkecuali karena gambar juga terkandung dalam kotak. Mereka juga dapat memodifikasi penggunaan beberapa sifat yang kita gunakan sebelumnya untuk memodifikasi kotak. Sebagai contoh, dapat memodifikasi dimensi dari suatu gambar dengan menggunakan width dan height. Oke, ini contohnya. Width, height. Kita baca instruksinya saja langsung. Lihatlah gambar di halaman sepeda di halaman. Pada saat ini mereka terlalu besar, jadi mari kita mengubah dimensi mereka. Di style CSS dalam produk IMG, pemilik mengatur lebih 100%. Catatan, produk IMG mengacu pada semua gambar dalam elemen yang memiliki nama kelas produk. Ya, sebelumnya kita lihat di gambar di sini, gambar sepeda ini. Oke, kita masukkan di produk IMG. Oke, di sini masukkan within contoh. %. Kita coba jalankan. Oke, di sini sudah terchecklist. Kita lihat gambar sepeda tadi berubah menjadi kecil, sudah terlihat tidak menumpuk seperti tadi. Oke, next. Gambar juga dapat terpusat, tapi pertama perilaku default mereka harus berubah. Secara default, gambar merupakan elemen inline. Untuk gambar ke pusat benar, mereka harus berperilaku sebagai elemen blok tingkat. Ini contohnya. Dalam contoh di atas, gambar itu display properti telah ditetapkan untuk blok. Sekarang gambar dapat
disejajarkan sebagai elemen blok tingkat ya. Dan contoh yang kedua nih, dalam contoh di atas gambar sejarah dengan menggunakan margin. Properti margin adalah atas dan bawah dari kontak gambar ditetapkan untuk no margin. Oke. Sedangkan margin kiri dan kanan ditetapkan untuk auto. Kita catatan misalkan gambar ke sisi kiri atau kanan halaman, Anda dapat menggunakan float. Properti Anda belajar tentang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar float. Kita berikutnya. Oke. Gambar juga dapat ditambahkan ke latar belakang dari elemen HTML dengan background image property seperti ini. Jadi nilai URL ini berisi URL dari gambar tertutup dan tanda kutip ganda. Oke, kita baca instruksinya. Di style CSS menambahkan gambar latar belakang untuk cover, gunakan URL gambar berikut. Oke, kita coba ikuti instruksinya. Kita ketikkan di cover sini, di image, background image. Background image. Terus kita URL kurung, kita ambil dari sini, kita copy. Oke, Ctrl+V, jangan lupa titik koma. Oke, kita run. Apa yang terjadi? Oke, di sini terlihat background gambar sepeda. Ya, bisa dilihat. Oke, di sini sudah terconteng. Kita next. Oke, kita di sini dalam latihan terakhir Anda mungkin melihat bahwa gambar latar belakang diulang. Diciptakan latar belakang Ubin. Ini adalah perilaku default. Oke, di sini ada contoh. Dalam contoh di atas, gambar latar belakang paragraf akan mengulangi horizontal. Oke, install CSS, maka make sure that the background image of cover element. Ini contohnya, kita ketikkan di sini. Background provide terus
kita coba jalankan. Nah, maka di sini timbul backgroundnya berubah. Oke, bisa dilihat tidak seperti yang awalnya tadi. Oke, kita next. Ketika gambar latar belakang tidak berulang, posisinya dapat berubah dengan background position. Ya, di sini ada contohnya. Sebuah gambar latar belakang diposisikan menggunakan 3 dengan 3 baris 3 kolom. Berarti ada 9 jumlah kemungkinan posisi untuk gambar. Oke. Ini keterangannya. Kalau laptop ini pojok kiri atas dari kotak elemen, center top ini atas tengah kotak elemen, right top sudut kanan atas kotak elemen, left center kiri kolom baris tengah, center tengah kolom kotak elemen, right center kolom kanan baris tengah, left bottom kiri bawah sudut kotak elemen, center bottom bawah tengah kotak elemen, right bottom sudut kanan bawah kotak. Oke, kita baca instruksinya. Di style CSS mengatur posisi background gambar di cover untuk top center. Ini kita ketikkan codingnya. Set background position. Affirmate cover top center. Kita ganti sini. Top center. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita masuk ke langkah ke-7. Dalam beberapa latihan terakhir, Anda belajar bagaimana mengatur gambar latar belakang pola, mengulang dan posisinya dengan menggunakan 3 pola pengulang dan posisinya dengan menggunakan 3 sifat yang berbeda. CSS memungkinkan Anda untuk mengatur semua 3 sifat sekaligus menggunakan properti singkat background. Oke, sini ada contoh. Ini kode dalam contoh di atas dapat dipersingkat dengan menggunakan background property. Oke. Perhatikan bahwa background. Oke. Langsung saja kita baca instruksinya. Di style CSS mengganti 3 deklarasi gambar latar belakang dengan satu background properti yang menggunakan kembali nilai-nilai yang sama. Oke. Kita tuliskan di sini. Di sini. No. Top center. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita
jika tadi merang sudah terconteng di sini. Sini kita lihat perubahannya. Ya, oke, kita next saja. Untuk mengubah latar belakang gambar, Anda dapat menggunakan background sheet property. Latihan ini fokus pada dua dari nilai-nilai yang paling umum dari background sheet. Oke. Ya. Jika dimensi wadah katakanlah div lebih besar dari dimensi gambar akan menjadi story nilai ini yang terbaik untuk gambar yang tidak berkomunikasi konten penting untuk pengguna, seperti gambar latar belakang. Yang kedua, konten ini memperluas gambar sebagai besar mungkin, tapi gambar akan letterbox set, yang berarti tidak akan menutupi lebar atau tinggi dari sebuah wadah. Oke, ini ada contohnya. Dan di atas gambar latar belakang akan memperluas menutup ukuran penuh div. Kita coba di sini background. Back. Oke, bahasanya ground kita ubah menjadi konten. Oke, kita coba jalankan. Ini sudah tercentang di sini. Kita lihat di sini. Ini gambar sepeda tadi menghilang backgroundnya ya. Oke, langkah petunjuk yang kedua ini gambar latar belakang yang latar box set dan tidak masuk akal untuk menggunakan konten untuk gambar latar belakang. Dalam kasus ini mengubah ukuran latar belakang cover untuk cover. Oke, kita coba. Bagiannya yang tadi hilang. Sini kita tulis C. Kita ubah menjadi konten. Oke, maksudnya cover. Kita coba. Oke, di sini timbul kembali gambar sepeda tadi ya. Untuk backgroundnya. Oke, kita next.
background automation property dapat mengambil salah satu dari dua nilai. Yang pertama, scroll. Nilai ini memungkinkan gambar untuk bergerak ke atas dan ke bawah sebagai pengguna gulungan pada halaman web. Ini adalah nilai default. Preset, nilai ini posisi gambar pada halaman. Contohnya ini, dalam contoh ini gambar latar belakang akan tetap sebagai pengguna gulungan melalui halaman web. Kita baca instruksinya. Di style CSS pin gambar latar belakang dalam cover, pemilih penggunaan preset. Oke, Gulir memulai halaman web dan melihat perilaku gambar latar belakang. Nah, kita akan coba di sini. Kita ketik background text kita lihat contohnya. Background attachment. Oke. Attachment. Sini kita preset. Kita coba jalankan. Ada perubahan. Ya, sini terlihat perubahannya dari gambar sebelumnya tadi. Lebih indah, lebih pas dilihat tulisannya. Oke, sudah benar sini tadi, lebih indah dilihat. Kita next saja. Background image property dapat diatur dengan nilai berikut. Yang WebKit Liner Gradient. Nilai ini menerima dua argumen, dua warna gradient linear akan transisi ke depan dari warna-warna yang biasanya ditetapkan sebagai kode warna hex. Ini contohnya. Dalam kasus kemudian Anda akan belajar lebih banyak tentang WebKit Liner Gradient, sintaks, serta nilai-nilai CSS serupa lainnya. Untuk saat ini penting untuk memahami bagaimana untuk membuat gradient linear dengan menggunakan nilai dalam contoh di atas. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS menambahkan background image property ke btn pemilih saat sama dengan gradient linear seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas. Gradient harus mulai bintang FFD194 dan berakhir di pagar BC1324. Oke, kita coba. Kita ini. Kita copy saja di BTN. Kita ubah tapi di dalamnya ini sini tadi
FFD194 G194, satunya BC1324. Oke, kita coba. Oke, coba. Ini warnanya berubah menjadi gradient seperti yang kita tuliskan tadi. Oke, kita next. Anda telah belajar bagaimana untuk menambahkan gambar ke halaman web penggunaan IMG. Elemen dari background property. Apa perbedaan antara kedua metode ketika harus satu metode digunakan di atas lain? Metode yang digunakan tergantung apa jenis gambar. Oke, ini keterangannya. Bila gambar yang dimaksud untuk gaya halaman web, Anda dapat menggunakan background property di gaya lanjut dengan CSS. Kita baca petunjuknya. Lihatlah halaman web ke kanan. Perbedaan apa yang Anda perhatikan antara gambar yang digunakan pada halaman web? Oke. Kita lihat di sini ya gambarnya. Kita lanjut. Kerja bagus. Dalam pelajaran ini Anda belajar bagaimana memodifikasi sifat gambar, menambahkan gambar latar belakang, mengatur pengulangan dan penempatan dan penciptaan gradien linear. Mari kita tinjau apa yang telah kita pelajari. Oke, ini yang telah kita pelajari tadi, yaitu ada width dan height. Itu dimensi gambar diatur menggunakan width height property. Sebuah gambar latar belakang dapat ditambahkan ke setiap elemen menggunakan background image. Jadi background image ini menambahkan sebuah gambar di latar belakang. Oke, background repeat ini untuk pengulangan background image. Background position, posisi non mengulang gambar dapat dikontrol dengan menggunakan background ini. Sedangkan background property adalah cara singkat dari pengaturan gambar, pengulangan, dan posisi itu. Background image mendukung gradien warna. Oke, kita sudah berhasil. Sampai di sini dulu video dari saya. Ya, sampai di sini video tentang image. Tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.